Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya sangat bersukacita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersukacita bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Saat yang terindah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami akan mendengarkan. Memberkati Tuhan jemaat Tuhan yang ada, yang saat ini menyaksikan ibadah online GSGA Puri dan Geraha. Kami percaya Tuhan akan menolong firman yang hamba sampaikan saat ini. Roh Kudus yang akan memberikan penerangan-penerangan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala Ivon Ayunsa yang sudah mempercayakan saya. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menolong sehingga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta Ivon Ayunsa. Saya sudah sangat mengenal gereja GSGA Pugar karena dulu saya melayani di gereja Sidang Jemaat Allah Rangkas Bitung. Saya merintis gereja yang ada di Rangkas Bitung pada waktu itu. Saya juga sangat mengenal sekali dengan Bapak Gembala, Bapak Stanley Ahimsa. Ya, saya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saya dipertemukan dengan almarhum adalah seorang yang sangat luar biasa dan saya banyak belajar. Ya, dulu saya masih anak muda. Saya masuk dalam wilayah Banten, ya, GSGA Banten, dan saya sering hadir di rapat-rapat dan saya aktif di rapat-rapat di GSGA pada waktu saya berada di Banten, karena itu masuk wilayah Rangkas Bitung, masuk wilayah Banten, dan Om Stanley adalah ketua wilayah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang saat ini memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang atau tema yang diberikan kepada saya oleh Pendeta Lasmawati tentang pengharapan, dan subtemanya adalah pengharapan menghasilkan keberanian. Saya masih tentang tema yang sama, ya, tentang pengharapan menghasilkan keberanian. Itu adalah subtema. Mari kita baca sama-sama di dalam ayat firman Tuhan Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Yesus, hari-hari ini kita tahu banyak sekali orang kehilangan pengharapan. Kondisi ekonomi tidak menentu, keadaan keluarga saat ini sangat-sangat mengharukan. Dengan adanya COVID-19 yang melanda bangsa kita dan juga melanda seluruh dunia, dengan adanya PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, orang mengalami ketakutan, kecemasan. Mereka tidak ada harapan lagi, sehingga mereka seringkali putus asa. Kemana harus pergi? Mereka harus berharap kepada siapa? Tetapi kita punya pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan adalah buah kepercayaan kita. Pengharapan yang kita yakini dalam hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan,
sebagai Allah, sebagai penolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita, sehingga kita berani menghadapi semua tantangan yang datang kepada kita. Apapun masalah yang datang, kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, sumber kekuatan. Kita akan melihat di dalam ayat ini, di dalam nats ini, semoga Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika sumber pengharapan Allah datang kepada kita, kita akan semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak bergeser apapun tantangan kita. Mari kita lihat, ada hal-hal penting di dalam nats ini. Mari kita baca sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sumbernya dari Allah akan memenuhi kita dengan apa? Sukacita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi sukacita kamu. Arti kamu di sini, kita akan dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Sukacita adalah kegembiraan, kesenangan, ketenangan, kesukacitaan. Itulah arti dari kesukacitaan. Dan sukacita yang kita miliki saat ini hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya. Kalau sumbernya dari Allah itu, dia akan mengalir terus sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga tembok yang seringkali datang, yang coba menghancurkan hidup kita, tembok ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bisa kita atasi karena roh sukacita itu mengalir atas kita. Sukacita Allah ini akan memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sukacita dari Allah ini akan memberikan ketenangan. Sumber sukacita Allah ini akan membuat hati kita bersukacita, bergembira. Kita perlu semangat lagi. Sekalipun ada tantangan di depan mata kita. Apa tantangan di mata kita? Berat Pak. Sekarang toko saya, usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya sudah sulit melihat apakah ini akan menolong saya atau tidak. Sekarang ini banyak sekali orang sudah tidak ada sukacita lagi karena apa? Ketakutan melihat situasi, toko sepi, usaha sepi, dagang sepi, ekonomi keluarga tidak menentu. Ingat, kalau ada sukacita yang memenuhi hidup kita, saudara akan menang mengatasinya. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10. Sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita pada Tuhan adalah apa? Kekuatan kita. Kita mendapatkan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau harus bersemangat. Jangan loyo
Kalau ada ini, sudah pasti dan pasti kita akan menang. Haleluya. Saya percaya sumber sukacita yang pasti hanya datang daripada Tuhan sendiri. Engkau tetap kuat. Amin. Engkau harus tetap maju. Suami istri, anak-anak membangun suasana surga hadir di dalam keluarga kita. Kita bersukacita, saling membantu, memberikan semangat. Jangan saling melemahkan suami istri atau anak-anak di dalam keluarga kita sebagai orang percaya. Jemaat Gesia, Ugar, Puri dan Geraha, milikilah suasana surga. Sukacita ini harus hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita ada melihat kita akan mendapatkan kemenangan di dalam keluarga kita. Kalau sukacita ada, sudah pasti semuanya akan berjalan lancar. Yang berikut kita akan lihat di sini dan masih dalam nats yang sama. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya, di sini semoga Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kalau ada damai sejahtera dari Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan semakin melihat keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera adalah wujud ilahi yang turun atas orang-orang percaya. Damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupan kita. Damai sejahtera ini yang akan menolong kita supaya kita bergairah di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah ada di hati kita. Kalau damai sejahtera Allah hidup di hati kita, di dalam kehidupan kita, Dia akan melengkapi, Dia akan menolong hidup kita, Dia akan terus membangun kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berani. Damai sejahtera di dalam iman kamu. Di sini Alkitab katakan berbicara tentang iman. Artinya apa? Percaya, yakin, percaya bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita akan menolong kita. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan demi kemenangan akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu berbicara tentang iman. Damai sejahtera di dalam iman siapa? Iman kita, iman Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan iman kepada orang lain. Ya, boleh-boleh saja orang lain mendoakan kita untuk menguatkan iman kita. Tetapi iman yang lain dari diri kita akan menghancurkan roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang coba untuk membunuh, untuk kita mengiring kepada Tuhan. Saat ini banyak manusia dilanda dengan keadaan seperti itu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kok usaha saya gak maju-maju? Saya di PHK. Saya dirumahkan. Saya gak ada pekerjaan lagi. Kepada siapa saya harus berharap? Ingat, Tuhan kita sanggup untuk menolong kita. Damai sejahtera Allah yang kita akan alami itu akan menguatkan engkau. Jangan takut, maju-maju saja. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Allah bersama-sama dengan kita.
suasana surga ada di tengah-tengah kita melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada damai sejahtera, kita akan menjalani hidup ini dengan rasa kita memiliki satu kedamaian dalam hidup ini. Kalau ada damai sejahtera, kita tidak menyalahkan orang lain dengan keadaan. Kalau ada damai sejahtera, kita tidak menyalahkan suami, kita tidak menyalahkan istri kita tidak menyalahkan anak-anak kita, tetapi kita hanya berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah kenyataan hidup, bahwa kehidupan itu adalah satu proses yang harus kita jalani. Jangan saling menyalahkan suami istri, jangan saling menyalahkan juga kepada anak-anak kita. Hadapilah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir, karena Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Kalau kita mungkin sudah nggak bisa berbuat sesuatu, coba menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan keadaan saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah saya, di tengah-tengah keluarga saya. Ciptakan suasana itu supaya tidak ada apa? Kegeraman, kemarahan. Keluarga yang mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan adalah keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan. Percaya kita akan lewati. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan kita di dalam iman. Yang berikut kita lihat di sini masih sama juga. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan membangun roh kita. Roh Kudus akan memimpin dalam segala kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Kekuatan Roh Kudus ini yang akan menghancurkan segala roh ketakutan, kecemasan, sehingga kita berani menjalani hidup ini. Supaya kekuatan Roh Kudus akan memenuhi siapa? Kita. Dengan apa? Berlimpah-limpah. Artinya kita kaya di dalam segala kelimpahan itu. Saat-saat ini banyak sekali orang hilang tentang pengharapan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kehilangan harapan, mereka lari ke dukun-dukun, lari ke orang-orang pintar. Mereka membawa sesajen-sesajen, mereka pergi ke gunung-gunung, gunung kawi, atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan sangat benci dengan hal itu. Saya mau katakan, kekuatan yang sejati hanya datang daripada Roh Kudus. Kalau engkau lari kepada orang-orang demikian, engkau lari ke dukun-dukun, orang-orang pintar, atau lari ke gunung-gunung bawa sesajen, engkau akan hancur sendiri. Engkau harus berharap penuh kepada Tuhan. Dengan roh keberanian, datanglah kepada Tuhan. Engkau harus menghadapi tantangan yang engkau hadapi saat ini.
Benar usaha kita saat ini merosot. Benar ekonomi kita saat ini tidak menentu. Ekonomi keluarga kita tidak menentu. Benar kita kehilangan mungkin pekerjaan karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Tetapi percayalah, yakinilah, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dia akan menolong engkau. Ingat, firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama dari hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus kita tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan semakin berani menghadapi semua tantangan yang coba untuk menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus, jemaat Gestia Pugar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Beranilah menghadapi semua tantangan yang ada. Karena pengharapan menghasilkan keberanian. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan, dia akan menghadapi sebuah kemenangan. Dia akan menghadapi sebuah kekuatan yang maksimal di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Sekali Dia berjanji, pasti Dia akan penuhi semua kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan apa? Kehormatan. Luar biasa sekali. Janji firman Allah. Allah kita tidak pernah berdiam. Allah kita tidak pernah tidur. Dia akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kehormatannya. Haleluya. Oleh sebab itu, maju terus dalam Tuhan dan tetap percaya. Milikilah roh keberanian untuk memasuki masa-masa saat-saat ini. Hari-hari ini Tuhanlah penolong kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kalau engkau percaya dan engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, engkau akan melihat hari-hari indah di depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan akhirnya marilah jemaat Pugar, Gestia Pugar bersatu padu, saling mendoakan satu sama dengan yang lain. Dan biarlah Allah Immanuel selalu beserta dengan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak jemaat Gestia Pugar yang mengikuti acara ibadah saat ini. Mungkin kau bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak, atau keluarga. Mari datang kepada Tuhan. Pengharapan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Mungkin saat ini engkau sudah tidak ada pengharapan. Engkau panggil nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya saat ini berat hidup ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberkati engkau. Engkau yang sakit saat ini, engkau yang mengalami isolasi mungkin ada. Engkau datang kepada Tuhan. Jangan takut dengan virus saat ini. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, Dia akan berikan hidup panjang dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau melihat jemaat Tuhan saat ini.
Mereka dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman ini akan menguatkan mereka. Firman ini akan memberkati jemaat Gesia Pugar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk ekonomi keluarga diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Memberkati juga semua pengurus pekerja di dalam Gesia, Puri dan Geraha. Memberkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ivon Alimsa. Pakai dia terus dengan luar biasa. Berikan dia kekuatan, berikan dia kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus penuhi hidupnya. Dia menjadi saksi Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dan firman yang dia sampaikan akan memberkati jemaat Pugar yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan yang ada di jemaat Gesia Pugar, semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.